Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Samsinar SPD, perwakilan dari SMA Negeri 6 Goa. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi drama. Bagi kalian yang sudah pernah mempelajari karya sastra, pasti masih ingat ada 3 jenis drama. Yang pertama ada puisi, prosa, dan drama. Perbedaannya apa? Tentu saja ketiga karya sastra ini memiliki perbedaan, yaitu dari segi bentuknya. Kalau puisi bentuknya bait dan baris, kalau prosa bentuknya teks, paragraf, dan kalimat. Sedangkan kalau drama itu adalah dilakonkan atau diperankan. Jadi, drama itu apa dan kenapa kalian harus belajar drama? Ternyata drama itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu draumai, yang artinya bertindak, berbuat, berlaku, dan lain-lain. Intinya, drama berisi tentang perbuatan atau tindakan atau action. Jadi, ketika syuting film atau sinetron, biasanya ada yang mengatakan, kamera rolling and action. Kenapa mereka terlihat sangat terburu-buru? Ada apa? nah, ketika dikatakan action, maka mulailah para pemain atau tokoh dalam drama tersebut berakting, beradegan, dan lepas dari kehidupan nyatanya. Sedangkan pengertian drama adalah sebuah lakon atau cerita berupa kisah kehidupan dalam dialog dan dilakukan tokoh yang berisi konflik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, drama memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, drama diartikan sebagai syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Yang kedua, cerita atau kisah yang melibatkan konflik atau emosi yang khusus disusun untuk pertunjukan teater. Pengertian lain dari drama itu sendiri adalah kisah kehidupan manusia yang dikemukakan, dipentas berdasarkan naskah. Menggunakan percakapan, gerak laku, unsur-unsur pembantu. Unsur-unsur pembantu itu termasuk dekor, kostum, tata rias, lighting, musik, serta disaksikan oleh banyak penonton. Seperti juga bentuk-bentuk sastra lainnya, sebuah cerita drama pun harus bergerak dari suatu permulaan hingga bagian tengah, hingga menuju titik akhir. Ketiga bagian itu diapit oleh 2 bagian penting lainnya. Apa itu? Yaitu prolog dan epilog. Prolog itu apa dan epilog itu apa? Prolog adalah kata-kata pembuka atau pengantar ataupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Nah, kalau epilog itu kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat tentang keseluruhan dialog. Bagian ini pun biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Selain kedua hal di atas, dalam drama itu juga terdapat dialog. Dialog dalam drama meliputi bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, orientasi merupakan bagian di mana dialog dengan arah tokohnya itu sedang awal mula memperkenalkan latar belakangnya. Jadi, dalam drama itu memperkenalkan aku siapa, tokoh itu siapa, aku siapa, kamu siapa, tidak ada yang tahu. Selanjutnya ada namanya komplikasi. Komplikasi ini para tokohnya sudah mulai ada timbul permasalahan. Apakah itu permasalahan mengenai percintaan, persahabatan, keuangan, permasalahan antar provinsi, daerah, negara, dan lain-lain. Semuanya itu terangkum dalam komplikasi. Nah, yang terakhir itu resolusi. Resolusi merupakan tanggapan-tanggapan dari komplikasi itu sendiri. Jadi, misalnya jika di komplikasi itu ada permasalahan, maka di resolusi itu penyelesaiannya. Seperti apa atau tanggapan dari para tokohnya itu
Semuanya diselesaikan di bagian resolusi. Nah, berbicara tentang drama, itu juga kita tidak bisa lepas dari yang namanya babak dan adegan. Perbedaannya apa? Jadi, kalau babak dan adegan cakupannya lebih banyak ke babak. Karena di dalam babak, satu babak itu biasanya dalam satu latar belakang. Jadi misalnya ada babak di sekolah, lanjut lagi di rumah. Nah, biasanya perbedaan dari babak itu seperti itu. Kemudian kalau adegan itu biasanya bagian dari babak itu sendiri. Contohnya, sama-sama di sekolah. Adegan pertama ketika berada di dalam kelas. Kemudian dilanjutkan adegan selanjutnya itu berada di kantin misalnya. Dan lain-lain. Drama juga tidak lepas dari yang namanya skenario. Apa sih skenario itu? Apakah ada yang pernah membaca skenario dari sebuah naskah drama? Jadi perlu saya tekankan bahwa skenario dalam drama itu berbeda dengan penulisan dialog dalam teks negosiasi misalnya, atau dulu pernah ada teks anekdot. Itu berbeda ya. Kalau teks negosiasi ataupun anekdot, penulisannya itu tanda titik 2, tanda kutip tokoh. Tapi kalau di skenario, penulisannya tidak seperti itu. Pengertian dari skenario itu sendiri terbagi menjadi 2, ada secara umum dan secara khusus. Kalau secara umum, skenario itu merupakan naskah atau teks yang berisi urutan cerita yang ditulis agar peristiwa yang terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, kalau secara khusus, skenario itu merupakan naskah cerita yang ditulis dengan istilah-istilah kamera yang digunakan sebagai panduan untuk sebuah tayangan film, drama, dan sinetron. Terkait dengan penyusunan skenario tadi, ternyata ada 3 elemen penting yang harus kalian perhatikan ketika akan menulis skenario dalam naskah drama. Yang pertama adalah tokoh itu biasanya ditulis di tengah atau senter. Nah, tokoh itu adalah pelaku yang melakukan tindakan di dalam cerita tersebut. Kemudian setelah tokoh di bawahnya ada wawancang. Wawancang merupakan dialog atau percakapan yang disampaikan oleh tokoh tersebut. Kemudian kramagung. Nah, kramagung ini biasanya dituliskan dalam kurung atau cetak miring. Kramagung merupakan petunjuk tingkah laku atau petunjuk apa yang harus dilakukan oleh tokoh tersebut. Misalnya menunduk atau menangis. Nah, itu yang dimaksud dengan kramagung. Di bawah wawancang atau bisa juga di dalam wawancang itu sendiri biasanya ada kramagung. Jadi kalau misalnya dalam naskah drama itu ada tanda kurung, itu tidak dibaca tapi dilakukan oleh pemainnya atau tokoh dalam naskah drama tersebut. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan dari ciri kebahasaan teks drama. Yang pertama, ciri kebahasaan teks drama itu menggunakan konjungsi urutan waktu. Karena dalam drama merupakan cerita yang mempunyai alur. Alur ini biasanya digabungkan memakai konjungsi atau kata penghubung waktu. Misalnya ada kata kemudian, lalu, setelah itu, selanjutnya. Itu semua termasuk dalam konjungsi waktu. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan peristiwa. Contohnya, menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, itu banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya, menginginkan, merasakan, mendambakan, mengharapkan, dan lain-lain. Ciri teks kebahasaan drama selanjutnya itu menggunakan kata sifat. Karena kata sifat ini menggambarkan tokoh, suasana, latar belakang. Contohnya bagus, cantik, gagah, lemah, kuat, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu menggunakan kata ganti. Contohnya dia, ia, aku, mereka, kalian, kami.
di dalam drama itu kita bisa menggantikan nama tokoh dengan pronomina. Jadi pronomina ini adalah kata ganti orang. Nah, selanjutnya drama puisi. Drama puisi ini termasuk dalam bagian bentuk drama. Drama puisi adalah drama yang sebagian besar cakapannya itu disusun dalam bentuk puisi atau menggunakan unsur-unsur puisi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video drama puisi berikut ini. Check it out. Nah, itulah tadi salah satu contoh drama puisi yang telah dipentaskan oleh siswa-siswi SMA Negeri 6 Goa. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.